السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah SWT, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Nikmat diberikan hidayah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nikmat diberikan hidayah taufik untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, majelis kita majelis ilmu, dan menuntut ilmu merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Menuntut ilmu termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ingatkan, kita datang ke tempat ini harus ikhlas karena Allah. Tanpa keikhlasan enggak ada nilainya nanti. Harus ikhlas karena Allah. Ikhlas semata-mata karena Allah. Kita ingin mendapatkan keridhaan Allah. Kita ingin melaksanakan kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita dan diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Kita ingin mendapatkan ganjaran dari kita berjalan ke tempat ke masjid untuk menuntut ilmu. Kita ingin dapat ganjaran yang besar. Dan kita ingin juga dengan kita menuntut ilmu, kita dimudahkan jalannya oleh Allah ke surga. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, وَمَنْ سَلَقَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا الْجَنَّةِ. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Kita semua ingin masuk surga, maka kita harus menempuh jalannya dengan kita talabul ilmi syar'i. Kita wajib menuntut ilmu syar'i. Makanya kita harus ikhlas karena Allah dan gunakan kesempatan yang Allah berikan dalam beberapa jam ini untuk mendapatkan manfaat. Jangan sampai kedatangan kita sia-sia. Jadi jangan bermain, jangan tidur, jangan ngobrol, jangan yang lainnya. Konsentrasikan kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu ini harus bukan sekedar kita datang saja, tapi bagaimana kita memahami apa yang disampaikan. Karena yang dikatakan al-ilmu al-fahmu, di dalam Sahih Bukhari di Kitabul Ilmi disebutkan yang namanya ilmu al-fahmu. Kalau kita ingin dikehendaki kebaikan oleh Allah, akan diberikan pemahaman oleh Allah Taala. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan padanya, maka dia akan diberikan pemahaman tentang agama. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Taala, pada hari ini kita akan mengkaji tentang prinsip-prinsip dakwah salaf yang diambil dari buku Mulia dengan Manhaj Salaf. Pembahasan ini merupakan permintaan dari panitia karena banyaknya dakwah yang ada, tapi mereka tidak tahu apa sih prinsip dakwah salaf yang besar,
yang pokok, yang mendasar, yang mendakwakan kepada seluruh umat manusia bahwa dakwah ini merupakan dakwah yang hak, meskipun dituduh dengan berbagai macam tuduhan oleh orang, tuduhan-tuduhan semua yang dilontarkan kepada manhaj yang hak. Manhaj salaf ini merupakan manhaj yang hak, manhaj yang benar, satu-satunya jalan yang hak menuju kepada surga. Tapi karena jalan ini jalan yang hak, mesti digoda oleh syaitan, mesti dicegah oleh orang-orang kafir, dicegah oleh syaitan, dicegah oleh orang kafir, dicegah oleh orang munafik, dicegah oleh orang-orang mujrimin, orang-orang yang jahat, dan juga orang-orang yang ikut kepada mereka. Kemudian mereka, diantara bentuk pencegahan mereka, memberikan tuduhan bahwa dakwah ini keras, dakwah ini dakwah teroris, dakwah ini dakwah yang baru atau kelompok atau yang lainnya. Ini sudah saya jelaskan dan saya jawab di buku ini, Mulia dengan Manhaj Salaf. Ikhwan fillah, a'azakumullah. Dakwah yang hak merupakan dakwah yang mulia. Dakwah salaf ini merupakan dakwah yang mulia yang didakwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, didakwakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, didakwakan oleh para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para a'immatul mujtahidin sampai hari ini. Dan dakwah ini merupakan dakwah yang mubarakah, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang-orang yang mendapatkan hidayah dengan dakwah ini. Betapa banyak orang-orang yang tadinya dalam kegelapan kemudian diberikan cahaya oleh Allah. Yang tadinya mereka bodoh diberikan pengetahuan oleh Allah. Yang tadinya mereka dalam kesesatan diberikan hidayah oleh Allah. Yang tadinya mereka jauh dari Islam, berbuat kesyirikan, berbuat bid'ah, Allah berikan hidayah dengan dakwah ini. Dan kalau antum lihat dan jujur para dai-nya dan juga orang-orang yang ada, kalau kita lihat penuhnya masjid di mana-mana berkat dakwah ini. Penuhnya masjid di mana-mana berkat dakwah ini. Yang tadinya masjid di mana-mana sepi, tapi begitu dakwah ini dimulai, didakwahkan di mana-mana, penuh masjid. Penuh di mana-mana, terutama yang muda-muda. Yang penuh, yang muda-muda, yang sebelumnya kita lihat sedikit orang yang datang ke masjid, paling yang sudah tua-tua. Jadi menurut anggapan orang, ke masjid itu kalau sudah tua, kalau sudah mau meninggal baru ke masjid. Tapi begitu dakwah ini jalan, subhanallah, banyak orang ke masjid, banyak orang melaksanakan salat yang 5 waktu di masjid, banyak orang menuntut ilmu syar'i dan yang lainnya. Yang tadinya wanita-wanita tidak pakai jilbab, pakai jilbab. Begitu juga yang tadinya banyak anak-anak yang durhaka, mereka berbuat baik kepada orang tua, karena dakwah ini menganjurkan wajibnya berbuat baik kepada orang tua dan haramnya durhaka pada orang tua. Dengan dalil, semua dibawakan dengan dalil. Makanya ikhwan fillah, a'azakumullah, kalau kita memahami dakwah ini merupakan dakwah yang hak, dakwah yang diberkahi oleh Allah, meskipun orang menuduh dengan berbagai macam tuduhan. Karena bagaimanapun juga syaitan tidak senang orang mengikuti dakwah yang hak. Orang kafir tidak senang mengikuti dakwah yang hak. Orang-orang Yahudi, Nasrani, orang-orang munafik, orang-orang mujrimin enggak senang mengikuti dakwah yang hak ini. Makanya kita harus terus mendakwakan dakwah yang hak dan mengulangi kajian tentang kitab ini. Ini harus terus diulang sampai orang-orang itu paham. Karena berkaitan dengan dakwah salaf ini banyak orang yang tidak paham. Hatta tokoh-tokoh agama yang dikatakan dia dai yang sudah dikenal, atau dia dari departemen agama atau dari majelis ulama, banyak yang belum paham tentang dakwah ini, dakwah salaf. Karena mereka menganggap bahwa dakwah ini merupakan dakwah yang baru. Maka kita harus ulang-ulang tentang pembahasan dakwah yang hak ini. Karena banyak kaum muslimin yang tidak tahu tentang manhaj salaf, tentang dakwah salaf, termasuk juga para dai-nya, para ustadznya, para kiai dan yang lainnya tidak tahu. Makanya mereka juga harus dengarkan dakwah ini agar mereka paham dan membaca kitab-kitab para ulama yang menjelaskan tentang masalah ini.
Kemudian juga ikhwan fillah, a'azakumullah, kita akan bahas, karena tentunya yang hadir ini dari berbagai macam kalangan. Ada yang sudah ngaji, ada yang belum ngaji, ada yang ngajinya ketika tabligh akbar saja, ada yang rutin ngajinya, ada yang macam-macam. Maka saya akan jelaskan dari awal dulu. Dari awal apa pengertian salaf, baru nanti kita masuk kepada prinsip-prinsip dakwah salaf. Tentunya nggak mungkin semua dibahas. Kitab ini pernah kita bahas di Bogor kurang lebih hampir 2 tahun. Jadi sekarang kita mau ngaji dalam waktu 2 jam mau habis semuanya, nggak mungkin. Bab menuntut ilmu itu harus lama waktunya sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, azakumullah, kita bahas dari awal bahwa tentang kita bahas tentang dakwah salaf. Nanti pengertian dakwah saya akan jelaskan. Yang awal yaitu tentang pengertian manhaj salaf dan salafiyah menurut bahasa, istilah dan zaman. Ini hanya beberapa aja yang saya bacakan di bab yang pertama di buku ini, di buku mulia dengan salaf, di bab yang pertama. Kalau disebutkan nanti manhaj, ya, kita sering menyebutkan tentang manhaj. Apa itu manhaj? Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 48, "Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja." Untuk setiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Minhaj itu jalan yang terang. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan tentang minhaj atau manhaj ini artinya jalan dan syariat. Sedangkan menurut istilah, manhaj adalah kaidah dan ketentuan yang digunakan bagi setiap pembelajaran ilmiah. Seperti dalam kaidah bahasa Arab atau usul fikih, usul tafsir, dan yang itu namanya manhaj. Manhaj adalah artinya adalah jalan atau metode. Dan manhaj yang benar adalah jalan hidup yang lurus dan terang dalam beragama menurut pemahaman para sahabat. Saya ulangi. Manhaj adalah jalan atau metode. Dan manhaj yang benar adalah jalan hidup yang lurus dan terang dalam beragama menurut pemahaman para sahabat. Jadi manhaj salaf ini jalan hidup yang jelas dan terang. Maka dalam kita beragama, manhaj ini jelas terang, semua diterangkan dengan dalil, nggak ada yang tersembunyi, tidak ada yang membingungkan. Tapi kalau dalam firqah sesat, itu mesti ada yang membingungkan, mesti ada yang paradoks, yang tanakudat, yang saling bertentangan. Tapi kalau manhaj ini tidak, jelas, terang, gamblang, lurus, jelas manhaj ini. Kemudian pengertian tentang salaf menurut istilah disebutkan, kita melihat di poin C di halaman 15. Jadi salaf adalah sifat yang khusus dimutlakan kepada para sahabat. Ketika disebutkan salaf, maka yang dimaksud pertama kali adalah para sahabat. Adapun selain mereka ikut serta dalam makna salaf ini, yaitu orang-orang yang mengikuti mereka. Artinya bila mereka mengikuti para sahabat, maka disebut salafiyin, yaitu orang-orang yang mengikuti salafus saleh. Allah SWT berfirman dalam surah At-Taubah, surah Al-Bara'ah ayat 100, "Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa 'adda lahum jannatin tajri tahta al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim." Orang-orang yang terdahulu, lagi yang pertama masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansar, dan orang-orang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Allah menyebutkan dalam ayat ini
Yang pertama kali adalah orang-orang Muhajirin dan Ansar radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah SWT. Kemudian orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, yang mengikuti mereka dengan baik dari mulai zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai pada hari kiamat. Kalau kita mengikuti mereka para sahabat radhiyallahu ajma'in dengan baik, kita mengikuti mereka dengan ilmu dan amal, maka kita termasuk orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Makanya mencari karena Allah itu wajib. Maka mengikuti manhaj salaf ini juga wajib. Karena kita ingin mendapatkan keridhaan Allah dan kita semua ingin masuk surga. Jalannya harus mengikuti mereka. Karena Allah yang berfirman demikian, walladzina tabauhum biihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa adalahum jannatin tajri tahtal anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Allah menyebutkan orang-orang yang mengikuti mereka. Mengikuti siapa? Mengikuti siapa? Mengikuti Muhajirin Ansar. Di antara kita ada nggak yang namanya Muhajirin Ansar? Tidak ada. Yang sebelum kita juga tidak ada. Di zamannya Imam Syafi'i nggak ada. Sebelumnya juga nggak ada. Yang ada yang Muhajirin Ansar yaitu para sahabat. Muhajirin adalah orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, yang pertama kali Islam. Kemudian orang Ansar adalah orang-orang yang di Madinah, yang mereka beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka beriman dengan keimanan yang benar. Mereka meyakini Allah, Rasulnya, kitab-kitabnya, malaikat-malaikatnya. Mereka mengimani tentang al-qada wal qadar. Mereka mengimani tentang yaumul akhir dengan keyakinan yang benar. Dan semua yang gaib mereka imani. Kemudian mereka mengamalkan. Maka mereka adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah Taala. Mereka pendukung-pendukung agama ini, membela Rasulullah SAW, membela agama Islam. Mereka berjihad untuk membela agama Islam ini. Maka orang yang mengikuti mereka bukan sekedar nama, bukan, tapi betul-betul mereka mengimani sebagaimana yang diimani sahabat. Allah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad tadaw. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad tadaw. Seandainya mereka beriman sebagaimana kamu beriman para sahabat, mereka mendapatkan apa? Petunjuk. Maka kita harus berusaha beriman sebagaimana berimannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mengimani tentang arkanul iman yang 6, arkanul Islam yang 5, dan juga yang lainnya dari perkara-perkara yang gaib dan juga yang pasti yang Allah dan Rasulnya telah tetapkan, kita wajib imani. Maka di sini mereka mengikuti dengan baik, mengikuti dalam iman, mengikuti tentang Islam, mengikuti tentang hal-hal yang semua yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu ajma'in. Allah akan redha dan Allah jamin mereka dengan surga. Makanya para sahabat dijamin oleh Allah semuanya dengan surga. Kemudian di dalam Sahih Bukhari sahabat radhiyallahu ajma'in, Nabi menyebutkan tentang sahabat ini, itu merupakan khairun nas, sebaik-baik manusia. Untuk melihat hadisnya yang mutawatir hadis ini, Nabi bersabda, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia pada masaku, kemudian yang sesudahnya, kemudian yang sudahnya. Hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud dan juga sahabat yang lain. Hadis mutawatir. Jadi para sahabat dikatakan oleh Nabi khairun nas, sebaik-baik manusia. Sebaik-baik manusia tentang akidahnya, tentang manhajnya, tentang ilmunya, tentang pemahamannya, tentang akhlaknya, tentang dakwahnya, tentang jihadnya, dan semuanya. Para sahabat adalah merupakan khairun nas, sebaik-baik manusia. Maka Allah menyebutkan dalam Al-Quran pertama kali ketika ayat turun, khitabnya kepada sahabat dalam surah Ali Imran ayat 110, kuntum
khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia, menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Ketika disebutkan kuntum, kalian sebagai, pertama kali para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi kalau umat ini, umat Islam ingin menjadi sebaik-baik umat, dia wajib mengikuti jejak para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian di dalam Sahih Bukhari dikatakan oleh Rashid bin Sa'ad, kana salaf yastahibbun al-fuhula li'annaha ajra wa ajsar. Salaf itu suka kepada kuda jantan karena mereka lebih cepat dan lebih berani. Ini dalam Sahih Bukhari dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah. Kata beliau, perkataan salaf dari perkataan Rashid bin Sa'ad ini maksudnya dari kalangan para sahabat dan orang-orang setelah mereka. Karena Rashid bin Sa'ad rahimahullah seorang tabi'in, ketika dia mengatakan kana salaf, yang dimaksud adalah para sahabat. Jadi istilah salaf itu sudah ada dan dipakai oleh para tabi'in. Ketika dia ucapkan salaf, yang dimaksud siapa? Para sahabat. Bahkan salaf pun diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anaknya Fatimah, ni'mas salafu ana laki. Sebaik-baik salaf untuk kamu adalah aku, kata Rasulullah. Hadis sahih riwayat Muslim. Jadi istilah salaf sudah diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah yang wafat tahun 157 Hijriah, beliau seorang imam Ahlussunnah dari Syam. Beliau berkata, isbir nafsaka ala sunnati waqif haitsu waqafa al-qaumu wa qul bima qalu wa kuffa amma kuffu an wasluk sabila salafika salih fa innahu yas'uka ma wasi'ahum. Untuk melihat di halaman 17, kata Imam Al-Auza'i, bersabarlah dirimu di atas sunnah, tetaplah tegak sebagaimana para sahabat tegak di atasnya. Katakanlah sebagaimana mereka katakan, tahanlah dirimu dari apa yang mereka menahan diri darinya. Ikutilah jalan salafus saleh, karena akan mencukupi apa saja yang mencukupi mereka. Disebutkan dalam Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kita disuruh sabar di atas sunnah Nabi. Jadi ketika kita melaksanakan sunnah harus sabar. Semua yang kita laksanakan harus sabar. Sabar terhadap celaan orang, cemoohan orang, caci makian, fitnah, dan segala macam, sabar di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berhenti, artinya tegak, tetap tegak, maksudnya sebagaimana para sahabat tegak di atasnya, di atas sunnah itu. Katakan apa yang mereka katakan, yang mereka ucapkan, mereka katakan. Yang mereka menahan diri, tidak mengatakan, jangan kita ucapkan. Dan ikutilah jejak salafus saleh. Sesungguhnya mencukupi kamu apa yang mencukupi mereka. Kemudian ikhwan fillah, jazakumullah, bahwa mana salafiyah, nisbat kepada salaf ini penisbatan yang baik kepada manhaj yang benar, bukan yang aib. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang wafat tahun 728 Hijriah, untuk melihat di halaman 19, kata beliau, la aiba ala man azhara madhhab as-salaf wa intasaba ilaihi wa i'taza ilaihi bal yajibu qabulu dhalika minhu bil ittifaq fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqan. Bukanlah merupakan aib bagi orang yang menampakkan mazhab salaf dan menisbatkan dirinya kepadanya, bahkan wajib menerima yang demikian darinya berdasarkan kesepakatan para ulama, karena mazhab salaf tidak lain kecuali kebenaran. Ikhwan fillah, azakumullah, bahwa istilah salaf ini bukan istilah yang baru. Ini sudah digunakan sejak zaman Nabi SAW, dan ini menunjukkan kepada satu golongan yang tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman yang benar. Karena umat ini, kata Rasulullah, akan berpecah belah menjadi 73 golongan, kata Rasulullah SAW. 72 masuk neraka, 1 yang masuk surga.
Rasulullah yang bersabda demikian, bukan kata ustadz, bukan kata ulama. Yang mengatakan umat Islam berpecah menjadi 73 golongan, yang berkata siapa? Rasulullah SAW. Antum lihat hadisnya di halaman 20. Ala inna man qablakum min ahlil kitab iftaraqu ala 72 millah wa inna hadhihi al millah sataftariqu ala 73 72 fil nar wa wahidatun fil jannah wa hiya al jamaah. Kata Rasulullah SAW, ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari kalangan Alkitab telah berpecah belah menjadi 72 golongan. Sesungguhnya umat Islam akan berpecah menjadi 73 golongan. 72 golongan tempatnya di neraka dan hanya satu golongan di dalam surga, yaitu al-jamaah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ahmad, Al-Hakim, Ad-Darimi, Al-Ajuri dalam kitabnya Syariah dan yang lainnya. Hadis ini sahih dan disahihkan oleh para ulama di hadis. Kemudian di dalam riwayat yang lain, riwayat Tirmizi dan juga Al-Hakim, Nabi bersabda, kulluhum finnar illa wahida, kulluhum finnar illa millatan wahida ma ana alaihi wa ashabi. Semuanya itu masuk neraka. Dari umat Islam ini 73, 72 kata Nabi semuanya masuk neraka. Satu yang masuk surga, ma ana alaihi wa ashabi, orang-orang yang mengikuti aku dan para sahabatku. Ini sabda Rasulullah SAW dan hadis ini hasan. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Tirmizi, Al-Hakim dari sahabat Abdullah bin Amr. Jadi Nabi menyebutkan bahwa yang masuk surga yaitu satu golongan, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Dan kita ketika mendakwakan dakwah salaf ini, kita ingin masuk surga. Ketika kita mengkaji tentang Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf, kita ingin masuk surga. Ketika kita mengajak orang agar mereka mengikuti dakwah yang hak ini, pemahaman yang hak ini, manhaj yang hak ini, kita ingin mengajak mereka ke surga. Enggak ada yang lain tujuannya. Makanya itu yang selalu kita dakwakan, agar umat ini memahami pemahaman yang benar. Pada hakikatnya salaf itu merupakan Islam itu sendiri. Kenapa harus disebutkan salaf? Ya, karena banyaknya umat yang berfirqah-firqah. Di zaman Nabi nggak perlu dengan nama ini, cukup dengan muslimin. Karena belum ada perpecahan. Tapi setelah ada perpecahan, karena banyak golongan menisbatkan kepada Islam ini. Syiah menisbatkan kepada Islam, Khawarij menisbatkan kepada Islam, Mu'tazilah, Jahmiyah dan yang lain, firqah-firqah yang sesat, puluhan firqah. Maka masih ada golongan yang selamat yang beda dengan mereka dalam akidahnya, dalam manhajnya, dalam beribadah, dalam dakwah dan yang lainnya, yang masih ada perbedaan, yaitu mana salaf ini. Dan ini sudah didakwakan oleh para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan ditulis oleh para ulama ahli hadis. Ditulis oleh mereka kitab-kitab yang menjelaskan tentang wajibnya berpegang kepada manhaj ini. Hatta para masyayikh juga ketika ditanya tentang manhaj yang benar, apa itu salafi, mereka jawab, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Seperti umpamanya disebutkan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Adapun ulama sebelumnya sudah nulis, seperti Imam As-Sabuni. Imam As-Sabuni ini nulis kitab namanya Aqidatus Salaf Ashabil Hadis. Aqidatus Salaf Ashabil Hadis. Imam Muhammad bin Ali As-Sabuni, Imam Abu Utsman As-Sabuni, Imam Abu Utsman As-Sabuni ini wafat tahun 449 Hijriah. Berarti abad kelima. Itu nulis kitab Aqidatus Salaf Ashabil Hadis. Sebelumnya beliau juga sudah ada banyak yang nulis tentang itu. Berarti ini mata rantainya terus sampai kepada sahabat. Bukan perkata orang, bukan manhaj yang baru, bukan pemahaman yang baru. Kitab-kitab yang ditulis oleh imam-imam menjelaskan tentang manhaj ini. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika ditanya rahimahullah, beliau